Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam channel saya, Turni. Ingin berhasil, jangan pernah katakan tidak bisa. Baik Bapak Ibu, selain dari 3 komponen inti tadi dalam menyusun RPP, tentunya kita juga harus menyecantumkan identitas dulu terlebih dahulu, sekolah, pelajaran kelas, agar semuanya nanti bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian setelah itu kita masuk ke kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar itu terdiri dari 2, yaitu pengetahuan, kode 3, dan keterampilan, kode 4. Kemudian nanti dari setiap kompetensi dasar ini kita uraikan beberapa indikator pencapaian kompetensi tersebut, baik pengetahuan maupun keterampilan. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah indikator kita uraikan, maka dari indikator-indikator tadi, kita masuk kepada tujuan pembelajaran, yang merupakan kegiatan salah satu kegiatan inti dalam RPP kita. Dalam menyusun tujuan pembelajaran ini, Bapak dan Ibu, kita harus betul-betul teliti dan cermat agar nanti hasil pembelajaran yang kita harapkan sesuai dengan kompetensi yang ditentukan. Di dalam menyusun tujuan pembelajaran, ada beberapa indikator yang harus kita penuhi, di mana di situ harus ada peserta didiknya, itu ada audiensnya. Kemudian setelah itu harus ada behavior, ya, behavior, tingkah laku. Tingkah laku yang diharapkan di situ apa? Seperti di sini itu menyajikan, kemudian menyimpulkan. Kemudian indikator yang ketiga ada kondisi, ya, condition. Kondisi itu apa? Itu tadi dengan ya kita memberikan video, mereka menontonnya, mendiskusikannya, dan mempresentasikan. Kemudian selanjutnya ada komponen yang terakhir, yaitu degree. Ya, degree-nya adalah siswa harus bisa mengerjakan sesuatu itu dengan rasa disiplin, percaya diri, bersikap jujur, dan sebagainya. Itulah komponen-komponen yang harus kita laksanakan di dalam pembelajaran kita. Sehingga nanti antara indikator dengan tujuan pembelajaran itu harus sinkron. Kemudian nanti dari tujuan pembelajaran itu juga harus sinkron dengan penilaian atau asesmennya. Namun Bapak dan Ibu, di dalam langkah-langkah pembelajaran ini yang sering kita lupa atau abai atau merasa ini tidak perlu. Padahal ini sangat perlu dilaksanakan dalam orientasi, apresiasi, motivasi, dan pemberian acuan. Di sinilah Bapak dan Ibu peran kita melakukan pembelajaran sikap, ya, sikap. Pembelajaran sikap yang pertama itu adalah menerima, ya, menerima. Jadi kita harus pastikan dulu anak-anak didik kita itu siap untuk menerima materi-materi yang akan kita berikan. Setelah mereka siap, maka kita baru masuk ke langkah pengetahuan, ya. Pengetahuan itu yang paling pokok pertama itu adalah mengingat, ya. Mengingat. Sehingga nanti setelah pengetahuan baru kita masuk ke keterampilan. Keterampilan itu komponen yang pertama itu adalah meniru, ya. Jadi Bapak dan Ibu itu satu kesatuan, ya, kompetensi yang harus terlaksana di dalam setiap pembelajaran. Mulai yang pertama tadi, yaitu anak-anak kita pastikan dulu bisa menerima pembelajaran itu, kemudian setelah itu dia bisa mengingat materi yang kita berikan, dan setelah itu dia bisa menirukan. Maka kita sebagai guru harus bisa jadi model agar anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang berkarakter baik. Terima kasih.